yang menjadi korban kecelakaan kereta api dan semua tubuhnya hancur dan bahkan sampai mukanya tidak bisa dikenali karena hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cipta Cerita dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor Cipta Cerita Diary. Oh ya, yang baru gabung kalian bisa bantu tekan tombol subscribe agar channel ini semakin cepat monetisasi ya guys ya, dan kami semakin bersemangat membuat konten-konten cerita horor buat kalian. Oh ya, bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga kalian dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan selalu dan dipermudah segala urusan. Dan seperti biasa, hari ini kami akan membagikan kisah horor yang telah dibagikan oleh seseorang yang bernama Tia Scream, yang berjudul Jadi cerita ini menceritakan seorang wanita yang menjadi korban kecelakaan kereta api dan semua tubuhnya hancur dan bahkan sampai mukanya tidak bisa dikenali karena hancur. Oh ya, sebelum masuk ke video utama, alangkah baiknya kalian sediain headset dan kalian pakai untuk mendengarkan cerita yang kami sampaikan agar kalian bisa mendapatkan pengalaman yang lebih dengan menggunakan headset yang kalian pakai. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke videonya. Siang hari itu saya dapat kabar kalau ada saudara saya yang meninggal dunia. Saudara saya tinggal berdekatan dengan desa saya. Kebetulan rumah saudara saya hanya berjarak 3 meter dari rel kereta api. Saya pun bergegas untuk membantu pemakaman saudara saya. Seperti biasa pada umumnya, setiap ada orang yang meninggal pasti akan diadakan pengajian. Dan di pengajian itu saya mewakili bapak saya yang selalu sibuk kerja. Pengajian itu biasanya diadakan setiap habis isya sekitar pukul 8. Dan saya pun membantu dalam persiapan acara pengajian tersebut. Terkadang saya juga harus pulang malam karena itu merupakan saudara saya sendiri. Tapi di situ saya tidak bisa menginap karena saya juga sibuk dengan urusan kuliah di keesok harinya. Hingga pada suatu malam jam menunjukkan pukul 12. Saya keasikan ngobrol dengan saudara-saudara saya yang semuanya berkumpul di situ. Tadinya saya pengen pulang agak sorean dikit. Cuman karena saya sendiri juga gak enak karena mereka semua sedang asik ngobrol karena lama gak ketemu. Ketika suasana mulai redup
dan mereka sudah bosan mengobrol. Di saat itulah saya berpamitan untuk pulang. Untuk perjalanan pulang, saya bisa melewati jalan di kampung dengan berjalan kaki kurang lebih 1 jam. Akan tetapi, kalau lewat rel kereta api cuma membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke rumah. Karena mata saya yang begitu berat dan juga sudah larut malam, saya pengen cepat sampai rumah dan memutuskan untuk melewati rel kereta api tersebut. Sebenarnya saya sudah terbiasa melewati jalan rel tersebut, walaupun hanya terkadang pada sore hari ataupun siang hari saja. Dan di saat itu juga masih banyak orang yang berlalu lalang beraktivitas sehari-hari. Dan suatu kejadian aneh pun terjadi. Malam itu begitu sepi, nggak seperti biasanya. Karena mungkin memang sudah sangat larut malam. Ditambah lagi dengan hawa dingin malam, saya sedikit merasa takut. Di situ saya berjalan hanya ditemani dengan suara jangkrik. Hingga pada akhirnya di tengah perjalanan pulang, saya melihat ada seorang wanita yang sedang jongkok dengan rambut terurai dan kepala menunduk. Pada waktu itu saya hanya berpikir, mungkin itu cuma warga kampung yang BAB di sekitar rel kereta api. Karena hampir setiap warga di sana nggak punya WC. Setelah saya melewati si wanita itu dengan sedikit rasa penasaran, saya menengok ke samping. Di dalam hati saya berbisik, sepertinya saya nggak kenal wanita itu, tapi kok nggak asing ya? Dan terus kenapa si cewek itu boker di tempat yang nggak biasa orang-orang boker? Aneh juga sih. Setelah saya menengok, si wanita itu masih berada di tempat dia jongkok, tapi agak sedikit mengangkat badannya. Dan saya pun dengan pandangan tajam melihat ke arah badan dia. Dia memakai baju yang pernah saya lihat sebelumnya, tapi saat itu saya masih lupa karena mungkin itu kejadian sudah sangat lama sekali. Baru setelah saya berjalan kurang lebih 5 meteran, saya coba tengok lagi sambil menengok ke belakang rel, mungkin ada kereta api yang sedang lewat. Ternyata si cewek itu mengangkat wajahnya dengan agak sedikit membusungkan dadanya. Apa yang saya lihat adalah wajah yang penuh darah, rusak, mata yang hampir keluar, dan juga kaki yang sudah hancur. Seketika badan saya seperti nggak ada tulang. Jantung saya rasanya mau copot, lemes, dan sangat berat bagi saya untuk melangkah apalagi lari. Hingga akhirnya dengan sisa tenaga dan yang tadinya mata berat banget karena kantuk jadi melotot
kayak ikan koi karena ketakutan. Dengan langkah susah payah, sampailah saya di tempat di mana jalan menuju desa rumah saya. Dan beberapa menit kemudian, saya melihat lampu jalan udah kelihatan jelas. Itu tandanya saya sudah dekat dengan jalan menuju rumah. Dan dilanjut, saya langsung berlari secepat mungkin agar bisa sampai ke rumah. Di dalam hati saya berbisik, untung saya tadi tidak pingsan. Apabila tadinya saya pingsan, mungkin saya sudah terlindas oleh kereta api dan mungkin akan menjadi teman si wanita tersebut. Setelah saya sampai rumah, kejadian itu masih teringat jelas di pikiran saya. Hingga pada akhirnya saya mengingat siapa sesosok wanita tersebut. Ternyata dia adalah korban dari kecelakaan yang belum lama ini. Dan di situ saya juga baru ingat bahwa si wanita itu karena kecelakaan kakinya putus dan wajahnya juga rusak. Pas kebetulan juga saya juga menolong si wanita tersebut. Dan pada saat itu saya ngumpulin batok-batok kepala sampai mata dan juga kakinya yang terlepas. Dan beberapa bagian lainnya. Saya ingat baju dan tempat si wanita itu menampakkan tepat pada si wanita itu tergeletak waktu terseret kereta api. Besok malamnya saya pun tetap ikut pengajian ke saudara saya. Dalam perjalanan pulang, saya gak terlalu takut karena ditemani oleh adik saya yang ikut dalam pengajian untuk nemenin saya. Tapi kejadian yang saya alami kemarin muncul kembali. Dan ini lebih serem lagi karena gak cuma penampakan wajahnya saja, tapi juga suara dari sosok penampakan wajah si wanita yang rusak. Hujan tadi siang baru saja berhenti sekitar pukul 4 sore dan kondisi jalan becek akibat hujan serta sedikitnya orang yang mengikuti acara pengajian karena mungkin malas keluar karena hujan. Di saat itu saya disuruh Bude untuk mengantarkan makanan untuk para warga yang tidak datang. Saya pun gak bisa menolak, dan adik saya pun setia menunggu sampai saya selesai mengantarkan makanan. Setelah selesai sekitar jam 9-an, saya pun bersiap-siap untuk pulang. Kali ini saya nggak mau kejadian apes kemarin terulang kembali, walaupun saya ditemani oleh adik saya. Saya nggak mungkin jalan lewat kampung, soalnya jauh dan pasti jalannya juga becek. Jadi saya memutuskan untuk lewat rel kereta api itu lagi. Mulailah saya
pamit untuk pulang. Saya bergegas untuk kembali pulang di kampung itu. Benar-benar suasananya memang sudah sepi, dingin, dan juga gelap. Hanya suara jangkrik dan kodok saja yang meramaikan suasana. Di perjalanan pulang, saya berusaha memantapkan keberanian diri saya sendiri. Apalagi saya bersama adik saya, tentunya saya harus menunjukkan sikap sebagai contoh kepada adik saya kalau jadi orang harus menjadi pemberani. Di tengah perjalanan pulang, terdengar suara rosek-rosek di balik pohon pisang di sebelah saya. Dengan jantung yang deg-degan, saya pun menengok ke samping kanan saya. Sedangkan adik saya menengok ke arah kiri. Adik saya langsung mengambil batu untuk melempar ke arah pohon pisang tersebut. Dengan memandang tajam, posisi saya berada di belakang adik saya. Adik saya bukan orang yang penakut karena dia juga pernah melihat penampakan 2 orang meninggal akibat kecelakaan kereta api. Akhirnya adik saya melempar batu itu ke arah pohon pisang, yang kemudian kami melanjutkan perjalanan untuk pulang. Setelah beberapa menit kemudian, terdengarlah sebuah suara. Suara itu nampak jelas banget di telinga saya, seperti suara seorang wanita yang menangis di sekitar tempat saya berjalan. Suara tersebut mirip seorang wanita yang menangis merintih kesakitan. Berbeda dengan suara kuntilanak atau senderbolong yang ada di film-film. Di dalam hati saya berkata, mati saya kalau si wanita itu menampakkan wujudnya lagi. Kemudian adik saya menyalakan lampu flash dari HP-nya untuk memperjelas tempat dan siapa di balik suara yang menangis itu. Setelah kita lihat-lihat di sekitar, ternyata di situ memang tidak ada orang. Tapi adik saya tetap saja penasaran dari mana suara aneh itu berasal. Kebetulan samping kanan dan kiri rel yang saya berjalan jauh dari rumah warga. Kalaupun deket, nggak mungkin tuh suara keras banget kayak berada di samping saya dan adik saya. Kemudian saya mengajak adik saya untuk melanjutkan perjalanan pulang. Tapi dia menyela karena dia baru saja mendengar suara itu muncul lagi tepat di samping telinga kanannya. Di dalam hati saya berkata, mungkin si wanita itu sudah berada tepat di samping kita. Di dalam rasa takut yang luar biasa, saya berusaha menahannya. Untuk yang kedua kalinya, adik saya mengambil sebuah batu untuk dilemparkan ke tempat suara itu berasal. Kali ini adik saya membawa 3 batu dan sedangkan saya yang membawa senter dari HP.
Nggak lama setelah itu terdengar suara klakson dari kereta yang akan datang. Saya pun minggir ke samping kanan rel, di mana tempat suara tersebut di samping kiri rel. Adik saya dengan tangan yang masih menggenggam batu yang diambil, sedangkan saya masih memegang HP adik saya. Dengan melihat di sela-sela kereta berjalan, saya melihat sesosok wanita itu di mana sama persis dengan penampakan yang sebelumnya. Kali ini dia menghadapkan muka seperti memperlihatkan ke saya dengan dibatasi kereta api yang sedang berjalan. Saya melihat sesosok penampakan wanita berwajah rusak di sela-sela gerbong kereta api yang sedang berjalan. Saya bergegas mengajak adik saya untuk lanjut jalan pulang dengan berjalan di samping rel dengan batas kereta yang sedang berjalan. Sengaja saya menghindar dengan jalan kaki biar si wanita itu gak menampakkan dirinya lagi. Setidaknya dengan berjalan saya bisa menghindar dengan si wanita itu walaupun hanya 5 meter saja. Selang kereta lewat, saya pun memutuskan untuk melangkahkan kaki saya agak cepat tanpa menengok ke belakang. Di saat itu saya berpikir gak akan mungkin ada kereta yang lewat lagi, karena baru saja ada kereta yang lewat. Tapi beda dengan adik saya. Batu yang dipegang itu pun dilempar ke tempat di mana ke belakang, pas di mana suara tersebut berasal. Persis di tempat yang saya lihat penampakan sosok wanita itu. Suasana pun menjadi semakin sepi dan dingin karena seharian hujan menambah nuansa seram di sekitar. Lampu flash kembali dipegang oleh adik saya. Dengan rasa penasaran, adik saya kembali ke tempat di mana saya melihat tadi. Cuma penampakan si wanita itu sudah hilang. Saya dan adik saya berdiri bersampingan tepat di atas pondasi rel kereta api dengan mata menuju ke sekitar lampu penerangan dari lampu flash. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba ada bau busuk yang sangat menyengat. Dan ini bukan bau yang biasa. Di sekitar rel memang sering banget mendapati bau BAB, bau sampah, ataupun bangkai ayam, dan lain sebagainya. Tapi bau ini lebih menyengat. Setelah beberapa menit kemudian saya melihat ke bawah. Karena kali aja bau busuk itu datang berasal dari bawah saya. Dan seketika itu saya berteriak, "Itu di bawah!" Adik saya secara refleks mengarahkan lampu flashnya ke arah kakinya. Penampakan makhluk itu pun muncul tepat di bawah adik saya berdiri. Pondasi itu tinggi sekitar 2 meter. Yang saya lihat kontan aja kaget. Sambil memegang tangan adik saya, langsung lari secepat mungkin. Wajah yang semakin jelas ditambah disinari dengan penerangan lampu flash. Benar-benar saya melihat wajah yang rusak.
berlumuran darah, baju yang robek, dengan menghadap ke arah kami, dan tangan si makhluk itu seperti mau narik ke pondasi bantaran rel.